kerupuk basah, makan ikan balur, berenang di Sungai Kapuas, nengok ikan lais, makan tempoyak. Sudah sangat biasa. Alhamdulillah, lihat bapak-bapak, ibu-ibu naik pick up, kipas-kipas, lihat santri-santri kayak gini. Ini calon pemimpin di masa akan datang. Saya sama seperti antum. Ana mithlukum wa ana ma'akum. Makanya saya turun dari panggung, nggak mau di atas. Wahai api, jadilah kau dingin untuk Nabi Ibrahim. Api yang sudah pasti panas bisa dibikin dingin sama Allah untuk Nabi Ibrahim. Maka tadi waktu berdoa saya minta sama Allah, ya Allah, bikinlah sejuk, bikinlah teduh, bikinlah matahari ini ada rasa panas buat kami. Kalaupun ini panas, mudah-mudahan jadi penggugur dosa di masa lalu. Anak-anak yang dirahmati Allah, para wali santri yang baik. Kenapa saya turun di sini? Saya mau ngasih tahu juga bahwasanya apa yang antum rasakan, saya rasakan. Pondok mungkin bertanya-tanya, kenapa orang tua masukkan kami ke pesantren? Nyuci baju sendiri, jauh dari orang tua, tidak main handphone. Makan dapat paket baru dapat sudah habis. Ada di sini yang lebih suka kerja daripada masuk kelas? Ada? Ada yang lebih suka kerja disuruh bikin banner kayak gini, masang-masang, nyuci WC daripada masuk kelas? Ada? Ada yang lebih banyak tidurnya daripada belajarnya? Ada semua. Ada yang kalau bajunya jatuh bilangnya hilang? Ada yang bikin mie instannya dalam ember? Sama kita. Sama enggak? Sama. Saya juga dulu begitu. Tahun 99 masuk pondok di pesantren, S1 di sana. Dengan izin Allah bisa lanjut lagi S2 Kuala Lumpur, Malaysia. Itu doa seorang. Maka tidak banyak yang mau saya sampaikan sama antum. Untuk jadi santri, kalau pengen hidupnya hebat, hidupnya bermanfaat, antum pegang kuat-kuat dua pesan saya. 2R. R. Apa? R. 2R. Ibu-ibu dengar baik-baik. R yang pertama, kalau mau anak-anaknya jadi orang hebat, ini sudah 31 tahun umur pondok ini, saya tidak nyangka gerakan infak beras yang dimulai di garasi saat itu sedang miskin dan tidak punya uang juga, banyak hutang. Hari ini bisa sampai di pondok yang saya seumur hidup tidak pernah bayangkan bisa sampai di sini. Dan waktu saya bikin gerakan infak beras itu tahun 2012, saat perut saya juga sedang lapar, hutang saya sedang banyak, saya tidak punya apa-apa. Waktu itu saya bilang sama diri saya, kalau saya susah dan meratapi kesusahan, tidak akan menyelesaikan masalah. Di Gontor kami diajarkan di pondok itu, intan surullah yansurukum. Ayat ini sudah kita hafal semua. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Maka baginda Rasulullah juga bersabda, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kalau mau ditolong oleh Allah, tolong dulu agama Allah. Mau ditolong oleh Allah, tolong dulu orang lain. Maka saya saat itu yang sedang susah, sedang lapar, sedang perlu pertolongan, berteriak dan mengatakan kepada Allah, ya Allah tolong saya. Tapi Allah mengajarkan lewat Al-Quran dan lewat hadis yang sangat terkenal, bantu dulu orang lain. Ini pelajaran dari mama saya. Wali santri jangan cuma telepon, jangan cuma video call. Kalau anak-anaknya masih di pondok, nanti ustadz, para guru, manut, pengasuh, ustadz mualim, tolong perintahkan dan instruksikan kepada wali santri untuk menulis surat pakai tulisan tangan. Apa? Ustazah, nanti ingatkan ustazah ya, tulisan tangan ustazah. Tuh mama saya tuh nulis tangan. Di situ tulis doa. Yang tidak lupa tulis ridho. Kalau bahasa ada jatuhkan pala,
maka di surat itu jatuhkan ridhomu sebagai orang tua kepada anak. Assalamualaikum Ananda. Siapa namanya? Saya. Siapa namanya, Nak? Intan. Intan surullah yang suruh panjangnya ya. Ananda Intan ada orang tuanya di sini? Nggak ada data. Nah, jauh orang tuanya. Di mana orang tua saya? Oh, Unut Hulu. Masya Allah. Disebutkan pun saya tidak tahu juga total. Insya Allah ya. Nanti ditulis. Ananda Intan yang dirahmati Allah. Mama, Umi, Bunda mencintaimu sepenuh hati, mendoakan dan seterusnya dan seterusnya. Nanti di bawah hari ini dan seterusnya selama-lamanya. Dengarkan kata kuncinya. Mulai hari ini apa? Ibu-ibunya yang jawab, anak-anak tunggu sebentar. Ibu wali santri mana wali santri? Ada wali santri? Tulis ya nanti ya. Mulai hari ini dan seterusnya selama-lamanya. Ini kata kuncinya. Mulai hari ini, seterusnya, selama-lamanya sampai hari kiamat. Kenapa begitu, Ustaz? Doanya orang tua mustajab, tembus ke langit. Begitu orang tua masih hidup, doanya sampai. Begitu orang tua meninggal, doanya terputus untuk anak. Maka kalau Bunda sudah jatuhkan ridho dari sekarang, ya Allah, mulai hari ini, seterusnya, selama. Bilang dari awal tadi, saya tidak mau dia podium itu. Biar sama-sama kita berdiri di sini. Saya yakin dan percaya, Yang hadir ini pasti orang baik semua. Maka orang baik harus dikasih tahu caranya, gimana supaya hidupnya semakin baik. Tulis surat, tulis kata-kata, bilang, ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya selama-lamanya sampai hari kiamat. Ibu, ayah, abi, umi meridhoi Nuna dalam proses belajar. Disitulah ilmu yang berkah turun. Disitulah ilmu yang bermanfaat turun. Disitulah Allah hadirkan hati yang lembut, hati yang taat, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-soleh. Itu R yang pertama. Tulis surat, Bu. Ikut saya ya cara doanya ya. Ya Allah, ridhoilah anak keturunan hamba dari hari ini selama-lamanya sampai hari kiamat, karena saya sebagai orang tuanya sudah meridhoinya. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka kalau saya ngisi di pondok-pondok pesantren, saya selalu pesan sama ustadz-ustadzahnya, tolong pesankan kepada guru-guru, wali santri, wali murid untuk menulis surat kepada anak-anak. Dikasih foto keluarga. Nanti dia akan jadikan modal. Kalau video call sebentar, paling dia cuma telepon, "Mak, minta duit." Betul enggak? Yang orang tuanya sudah tidak ada. Bahkan dia tidak pernah lihat seperti apa wajah orang tua. Tapi kualitas hafalan Qurannya luar biasa. Maka anak-anak yang hari ini masih punya orang, bersyukurlah kepada Allah dan niatkan belajarmu sayang untuk dapatkan ridho Allah dengan dapatkan ridho orang tua. Ibu-ibu ridho anaknya di pondok? Jatuhkan ridho ya. Ini majelis ilmu. Ya Allah, ridhoi anak-anak hamba dengan ridho yang sempurna, karena hamba sebagai orang tuanya sudah meridhoinya. Saya kalau kemana-mana mau terbang, tanya itu mama saya lebih baik ketinggalan pesawat daripada ketinggalan salaman sama mama saya. Saya tidak pernah tanya sama siapa yang biasa bersama saya. Setiap saya mau terbang, belok dulu ke rumah mama dulu. Salam, cium tangan, minta doa. Sampai ke Jepang kemarin kemana-mana, saya bilang, "Ma, abang dapat undangan ke Jepang. Ini nanti kalau ada undangan lagi, terbang nak, berangkat saya." Oh, bagi saya itu udah modal utama. Belum balik saya dari Jepang, Amsterdam minta, Korea, Malaysia dan sekeliling-keliling beberapa negara, Inggris dan lain juga minta. Sebelum ke Inggris, masuk dulu ke Nangan Tepuai. Bumi Allah luas sayang. Bumi Allah Maha Kaya. Apa? Jangan takut. Dari Nangan Tepuai untuk Indonesia, dari Nangan Tepuai untuk dunia. Yakin saya, yakin Allah Maha Kaya. Lihat tuh, langitnya tidak pakai tiang. Tadi panas luar biasa. Allah mau kasih sebentar aja.
Wahai api, kata Allah, jadilah kamu dingin untuk Ibrahim. Wahai air, air itu menenggelamkan Fir'aun. Apa nama tempatnya? Bukan Sungai Kapuas, Laut Merah. Tenggelam Fir'aun. Tapi Musa selamat enggak? Selamat. Musa selamat, laut yang sama. Maka pondoknya boleh sama, santrinya kualitasnya harus beda. Santri al-jihad harus dapat yang namanya ridho orang tua supaya hidupmu berkualitas. Orang tua wali murid al-jihad harus berbeda. Jangan cuma kirim duit, kirim al-fatihah. Amin, Allahumma. Nanti jadi gubernur, jadi presiden. Sekarang ngantuk-ngantuk, makan mie dalam ember. Nggak paham dia apa yang diomongkan. Tapi suatu saat nanti dia jadi pemimpin di masa akan datang. Pemimpin-pemimpin ini orang-orang yang tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Walam yakhsha. Jadi pro player. Di atas ada langit, di bawah ada tanah. Lihat ke atas, ingat Allah. Lihat ke tanah, lihat, ingat mati. We are nothing, Allah is everything. La haula wala quwata illa billah. R yang pertama adalah ridho. R yang kedua, mobil tadi saya cerita mobil. Mobil itu di dunia ini yang paling mahal. Kalau mau tahu, minta rela tuh minta ridhonya, minta maaf, minta ikhlas. Itu mahal, itu budaya bagus. Minta rela, Bu. Nah, begitu ibu bilang, iya nak, ibu rela, ibu ridho, selesai sudah dunia usaha. Yang kedua, supaya ilmunya tambah berkah, orang tua wali murid, wali santri pasti dapat yang kedua. Apa R yang kedua? Ridho kiai, ridho guru. Karena guru ini sama kayak orang tua, ngajar panas-panas. Banyak ustadz-ustadz tuh yang kadang-kadang untuk dirinya sendiri lupa dia mikirkan. Yang penting muridnya, yang penting santrinya, yang penting jamaahnya. Ustadz yang jahat, guru yang jahat ada, tapi yang baik juga banyak. Sama lah, ini ada pak polisi, ada pak tentara. Yang jahat itu kan oknum. Maka saya bilang polisi masuk surga, tentara masuk surga. Gitu aja sekarang. Dulu ada tentara masuk desa kan. Nah, hari ini harus kita ajak tentara-tentara ini masuk surga. Mana tentara tadi pak? Tentara mana pak? Mau masuk surga pak? Oh siap mau. Nggak mungkin masa ganteng-ganteng gitu masuk neraka. Ya pak? Siap. Pak Masdi, polisi masuk surga. Iyalah. Masa cita-citanya masuk neraka? Kita semua ini cita-citanya masuk surga. Dan anak-anak Yaman, pastikan dapat ridho dari guru. Sejauh-jauh kau melangkah sejauh-jauh kamu melangkah nanti nak, jangan pernah tinggalkan pondok ini. Saya keluar dari Malaysia 2012, balik dari Gontor, balik dari Kuala Lumpur Malaysia. Waktu mau memulai gerakan Fakbras, waktu mau memulai Munzalan, Masjid Kapal Munzalan dan Pondok Munzalan, saya datang ke Gontor minta ridhonya Kiai. Walaupun Kiai Syukri waktu itu sedang sakit, beliau cuma pegang kertas dan beliau tangkap kertas proposal atau kertas gerakan infak beras dan bangunan yang rencana mau kami buat, beliau bacakan Al-Fatihah. Ustadz Riza Azhari, anak kandung beliau yang teman satu angkatan saya, Pak Lukman mau berdakwah di Kalimantan Barat, mau dakwah di Pontianak, boleh Pak? Pak Syukri almarhum Allah yarhamu menjawab dengan satu kata, boleh. Bagi saya itu sudah modal. Saya sering negur teman-teman alumni pondok, Ustadz, alumni senior yang mungkin ilmunya sudah S3, doktor. Saya bilang, antum tidak ada apa-apanya. Saya bilang, kalau antum tidak mau balik ke pondok asli, mintalah ridho kiai, minta ridhonya guru. Karena ridho guru dan ridho kiai buat ilmu antum jadi ilmu yang berkah. Anak-anak Yaman, nanti suatu saat kau akan keliling Indonesia, akan keliling dunia, dan minta sama Allah supaya dikasih hidayah yang tetap. Sebelum kau melangkah, sebelum kau berbuat, datang ke pondokmu lagi saya. Datang di tempat engkau belajar ini, minta ridhonya kiai, minta ridhonya guru. Jadilah engkau pribadi yang berkualitas. 2M, ridho Allah dan ridho. Ridho Allah udah pasti kita minta. Tapi 2R ini yang hari ini harus kita lakukan, yang hablum minan nasnya, ridho orang tua dan ridho guru. Tadi kita bilang semuanya pengen mati. Nah, saya mengajak juga orang tua, sempurnakan jihadmu.
Anak-anaknya di pesantren Al Jihad. Orang tua juga harus ikut berjihad. Tidak cukup cuma sekedar masuk. Sarang burung. Hebat orang Kapuasulu. Kalau pernah dengar cerita yang bawa 2 kantong plastik isinya duit semua beli mobil 2 biji, itulah orang Kapuasulu. Beli handphone 10. Bapak tinggal di mana? Daerah sini. Pak, di situ tidak ada sinyal. Saya beli sinyalnya sekalian. Dia tidak tahu sinyal tuh pakai tol. Saking kayanya dia mau dibeli juga sinyal. Harta. Harta yang dimakan tidak, kecuali yang disedekahkan. Yuk ikut saya semuanya ya, rame-rame ya. Apa yang dimakan akan busuk. Apa yang dimakan akan busuk. Apa yang dipakai pasti lapuk. Apa yang dipakai pasti lapuk. Apa yang kau berikan Apa yang kau berikan akan jadi bekalmu di hari esok. akan jadi bekalmu. Apa yang dimakan pasti busuk. Pasti busuk. Yang dipakai pasti lapuk. Yang dipakai pasti lapuk. Yang diberikan Yang diberikan akan jadi bekal di hari esok. akan di hari esok. Jelas? Clear? Oke? Oke. Oke. Yang kedua, kalau tidak bisa nyumbang harta, tidak bisa bantu pondok ini, tidak bisa bantu dakwah, tidak bisa bantu Islam dengan harta, dengan yang kedua yaitu tenaga. Harta, tenaga. Tadi pagi saya ngomong di Masjid Siratul Jannah. Siratul Jannah. Di mana? Saya bilang ada orang di Samudra Atlantik. Apa? Sudahlah ndak nyumbang. Ayo ikut saya. Tak nyumbang, Banyak omong. banyak omong. Namanya apa tadi? Apa tadi? Gali. Apa namanya? Dali. Yo ikut. Sudahlah ndak nyumbang. Sudahlah hendak nyumbang, Banyak omong. banyak omong. Saja gila. Saja gila. Ada orang kayak gini? Ada. Di mana? Entah. Samudra Atlantik sana. Karena ini adalah sedekah yang paling murah, paling mudah. Doakan yang baik-baik untuk Pondok Al Jihad ini, semoga semakin diberkahi Allah. Guru-gurunya, pengurus-pengurusnya, ustadz-ustadznya, tokoh masyarakatnya, semua yang mendukung, termasuk santri-santrinya, wali muridnya, semua yang hadir hari ini diberkahi Allah. Diridhoi Allah, disayang Allah, dicintai Allah. Amin. Sebelum kita tutup, kita berdoa dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Assalamualaikum ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Semua orang pengen masuk surga. Semua orang pengen masuk surga. Tapi ada yang istimewa. Ini penutup. Peluang bisa satu surga sama Rasulullah. Ada yang mau masuk surga? Berapa orang yang masuk surga di sini? Semuanya. Berapa orang yang mau mati di sini? Tepatnya. Untuk masuk surga itu, ayo ikut saya. Untuk masuk surga itu Untuk masuk surga itu harus mati dulu. harus mati dulu. Paham? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau mati? Cuma santrinya yang berani, orang tua tidak berani. Banyak hadis menjadi landasan saya buat gerakan infak beras. Mengumpulkan uang terbaik Rp25.000 per bulan. Sudah dihitung tadi malam, cuma perlu 2.500 orang untuk Kapuasulu ini.
untuk mencukupi 6.000 pesantren, 6.000 penghafal Quran. Bos-bos keraton, bos-bos walet, kau tumpuk-tumpuklah duitmu, tak jadi apa-apa. Mati kau direbut oleh orang lain. Ibu-ibu numpuk-numpuk emas dipakai, numpuk-numpuk gelang dipakai. Nanti kalau ibu mati, istri baru yang pakai. Nah, nyaman? Nyaman. Makanya Tupperware jangan tumpuk-tumpuk, dipakai. Nanti istri baru datang, sedekah akbar gitu deh. Nah, bapak-bapak ketawa-ketawa. Di beberapa negara ada rencana mau berangkat ke Jepang, lanjut lagi ke Inggris, mohon doanya ya. Mohon doanya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.